ada ngirim link, ada ngirim foto, rame jadinya riuh. Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini saya kembali lagi bersama narasumber Putu Eka Yasdika, guru di SMK Negeri 1 Manggis. Hai Yas. Halo, halo Kak Eri. Kak Eri lagi. Kak Yas deh kalau gitu. Oke. Kak Yas. Iya. Ini kan kita sudah mulai mengajar nih. Nah, berkait dengan mengajar di SMK, apalagi Tata Boga, kira-kira bagaimana lakukan pembelajarannya? Apalagi kan PJJ ya? Ya, apa yang Iya. dilakukan? Memang kalau SMK itu tidak hanya teori saja, tapi juga harus praktek. Bahkan kalau di pembelajaran, porsi prakteknya lebih besar daripada teorinya gitu. Tapi dengan situasi seperti ini, nah inilah perlu kejelian dari guru untuk mempersiapkan bagaimana supaya siswa itu bisa praktek. Nah, khususnya tata boga, kalau praktek khususnya nih boga dasar yang saya pegang, mata pelajaran boga dasar itu masih di kelas 10. Jadi masih dasar-dasar ya, tidak memerlukan bahan yang susah dicari gitu. Misalnya seperti potongan bahan makanan, potongan sayuran. Jadi cukup dengan labu siam ataupun wortel, dia bisa membuat potongan-potongan seperti jardinier, cube, chop, banyak jenis potongan. Jadi dia bisa dia melakukan praktek di rumah lah, seperti itu. Oke. Nah, terus masalah materi itu, gimana cara penyajiannya? Kan beda ini antara menyajikan secara langsung nih, terus dengan PJJ. Ini jangan sampai PJJ-nya justru agak menyulitkan. Nah, kiat-kiatnya Ya. gimana sih? Kalau mengajarnya ini kan tentu teori juga berbasis teks. Kita kasih bahan ajar. Di samping ada buku paket dari sekolah. Terus yang kedua, resource sumber-sumber pembelajaran itu sudah banyak dalam bentuk video, khususnya boga. Karena para YouTuber itu biasanya banyak sekali membuat dengan tema kuliner. Jadi kita tinggal ambil potongan video yang tidak terlalu panjang, ya kita tonton dulu mungkin dengan durasi 2 sampai 5 menit, itu yang kita berikan kepada peserta didik. Gitu. Di samping kita sendiri yang membuat video, kalau tidak ada yang cocok ya kita harus buat video. Itu seperti video potongan bahan makanan, gampang itu tinggal kita buat. Tinggal siswa mempraktekkan seperti apa yang kita praktekkan. Jadi kita dulu mempraktekkan, kemudian videonya ditonton, baru mereka mempraktekkan kembali. Oke, berarti kan lebih bagus sebenarnya kalau guru sendiri yang buat video terus ditonton oleh murid Iya, ya? betul. Iya, jadi di sana lebih nyambung dibandingkan lebih heart to heart ya. Lebih heart to heart. Iya, dibandingkan ya hanya menonton video orang lain. Apalagi kalau ada sekolah dari identitas video itu, ada sekolah dari orang lain, kan kurang lah. Oh, berarti di sisi lain ini guru juga berkreativitas ya? Iya, harus itu. Saya Karena di PJJ ini guru tidak hanya bisa berdiam saja, hanya ngirim materi, kemudian buat tugas, nggak bisa hanya sekadar itu. Jadi harus ada upaya yang harus dilakukan oleh guru. Jadi siswa melihat, oh begini gurunya sudah berupaya berbuat untuk kita gitu. Sehingga ada pandangan seperti itu dari siswa, tidak hanya sekedar saja. Gitu. Oke, ini kan ya ngajar boga dasar nih kelas 10. Sudah Ya. kenal dengan muridnya? Sudah. Caranya gimana kenalan? Apakah setiap murid menampilkan video atau pernah melakukan tatap muka ya barang sekali 2 kali? Kalau tatap muka, karena pada saat MOS saya 3 kali memberikan materi sehingga otomatis
Otomatis pertama materi tentang pembelajaran, materi tentang kurikulum, materi tentang pramuka, 3 kali sudah vikon. Wah, diborong semua materinya. Otomatis dah. Heeh. Oke. Nah, ya Mhm. beberapa waktu lalu saya sempat lihat di FB itu ya posting tentang aplikasi sederhana untuk pelaporan daring. Oh Mengapa harus iya, melaporkan dulu? iya. Eee, karena itu sebagai bahan administrasi, sebagai check and balance juga, kebetulan saya dipercaya sebagai wakakurikulum, bidang akademik. Jadi mau tidak mau itu bagian job deskripsi saya, tentang keakademikan, maka saya berpikir bagaimana supaya bisa membuat pelaporan yang praktis gitu. Bisa dilihat, bisa di-upload setiap saat gitu, dan bisa di-update setiap saat. Jadi saya Oke. bikin aplikasinya. Secara spesifik bisa dijelaskan platform yang digunakan, terus model kerjanya. Terus oke, itu udah dulu sebelum lanjut. Jadi sebenarnya mudah sekali itu dibuat, tidak menggunakan bahasa pemrograman seperti harus bahasa PHP mungkin atau bahasa-bahasa apa, HTML, PHP yang itu nggak perlu seperti itu bahasanya, tidak juga menggunakan database. Jadi, tidak ya artinya tidak perlu menguasai bahasa web programming. Jadi hanya bermodalkan, tools gratis dari Google, yaitu ada namanya, Google Site, yaitu media media website bawaan Google. Jadi kalau sudah punya akun Google pasti punya Google Site. Nah, di dalam Google Site itulah kita masukkan formulir yang namanya Google Form, yang sudah biasa juga guru-guru menggunakan. Kemudian hasil output dari Google Form adalah Google Spreadsheet yang dalam bentuk Excel. Nah, Oh, jadi Google Form dan Google Sheet itulah yang dimunculkan di Google Site gitu. Google Site kayak medianya, terus kayak rumah lah Google Site-nya. Terus jendela, pintu itulah Google Form dan Google Spreadsheet gitu. Jadi seperti itu. oke. Nah, kemudian aplikasi itu kan Google Site itu kan sudah ada. Nah, sekarang kan ya lakukan itu adalah bagaimana seperti tadi ya masang jendela, masang pintu kan. Mhm, Oke, setelah mhm. jadi itu apakah ya sendiri yang memakai atau dibagikan ke teman-teman guru? Oh iya, itu nanti, setelah saya buatkan sebuah website, apa namanya, Google Site-nya itu, kemudian dan semua sudah diisi, langsung, site itu saya ubah atau saya konversi menjadi atau saya packaging menjadi sebuah file APK. File APK yang bisa dibuka di Android. Jadi Oke, yang di-share ke guru-guru sebagai pengguna adalah file APK-nya. Jadi dia dari HP-nya sudah bisa melaporkan, mengecek, siswa kehadiran siswa juga. Wali kelas bisa menggunakan, guru BK bisa menggunakan, kepala sekolah bisa menggunakan untuk oke. Ini mengecek. dibuat hanya untuk sekolah sendiri di SMK 1 Iya, Manado. hanya iya, hanya untuk di sekolah sendiri. Ah, respon Karena teman-teman sebelumnya gimana? ya bagus, karena sebelumnya ketika ada instruksi silahkan masing-masing guru melaporkan ke wali kelas Oke, pembelajarannya, karena wali kelas yang akan merekap. Nah, 1 minggu itu terjadi keriuhan, kenapa? saling minta laporan, pokoknya di grup itu rame. Jadi ada ngirim link, ada ngirim foto, rame jadinya riuh. Riuh. Jadinya riuh jadinya karena saling minta, wali harus minta data. Guru mapel juga, riuh sekali di grup. Berpikir saya makanya, ini harus satu semua aplikasi. Akhirnya sekarang sepi. Sampai Sekarang sepi sepi karena tinggal ketika kami per minggu melakukan evaluasi, jadi setiap minggu itu dia, wali tinggal download di view. Nah, saya buatkan ada absen, ada view. Tinggal download di view. Guru begitu ngisi jurnal bisa lihat view-nya, saya sudah mengisi jurnal. Wali kelas begitu ingin melihat siswanya siapa sih yang alpha gitu kan,
karena ada pelaporan dari guru mapel sekian orang, si A apa gitu. Jadi kelihatan di sana, mata pelajaran apa, siapa yang mengajar, apa gitu, atau tidak aktif. Jadi kelihatanlah. Oke. Nanti baru terakhir diambil kesimpulan, ini alfa banyak berarti perlu home visit atau perlu kunjungan lah dari guru BK. Wah, ini Seperti itu. salah satu tugas atau kelebihan dari Waka kurikulum ya. Mau tidak mau ya, Mau tidak mau. Oke, sebelum pandemi PJJ. terpikirkan ide ini, Yas. Sebelum pandemi sudah saya buat memang dan sempat, dipamerkan di, waktu itu di Dinas Pendidikan ada kegiatan, pameran, teknologi yang bekerja sama dengan pusat, lupa saya namanya. Pokoknya waktu itu masing-masing SMK pameran gitu. Nah, itu masih prototype, belum belum pernah diuji cobakan. Jadi baru rancangan gitu. Ternyata karena ada masalah itu baru saya ingat, "Oh, dulu saya pernah buat seperti ini, sekarang coba." Gitu. Oke. Berarti Akhirnya eksekusinya di masa ini ya. ya eksekusinya di masa pandemi ini. Berarti teknologi Gitu. sebenarnya di saat sekarang itu nggak bisa lepas dari pembelajaran ya. Iya. Tujuan teknologi adalah untuk memudahkan, itu prinsipnya. Dengan teknologi untuk memudahkan biar nggak jangan dengan ada teknologi malah makin ribet, oh nggak berhasil itu. Ternyata ya bisa memudahkan, Oke. Nah, gitu. ada bisik-bisik dari sekolah lain untuk minta dibantu atau dibuatkan? Eee sebenarnya, nggak ada, cuma ada yang banyak bertanya gimana cara membuat. Jadi kebetulan pada saat saya share di Facebook itu saya juga kirimkan link link cara membuat, tapi bukan untuk membuat, laporan PJJ ini. Tapi di link YouTube itu adalah tutorial bagaimana membuat aplikasi pembelajaran seperti ini, Google Site ini. Jadi jadi banyak banyak yang bisa kita kembangkan tidak hanya untuk PJJ, misalnya kita untuk membuat pembelajaran. Nah, ini pernah saya ajukan di lomba di Surabaya, itu masuk 10 besar karena Asik. namanya Klik Klik Boga Dasar gitu, masuk 10 besar. Tapi keburu pandemi jadi tidak jadi diundang, maksudnya tidak jadi berangkat, padahal udah Tidak masuk jadi ke 10 besar. Surabaya. Iya, padahal salah satu, salah satu hadiahnya adalah diajak keliling kota Surabaya, gitu pokoknya intinya. Ah, Tapi mungkin nggak nanti, jadi. mungkin setelah Mungkin pandemi nanti ya, mungkin berlalu ya, setelah akan ya, diundang lagi. ya itu dah. Hmm. Oke, nah nih, selain aplikasi yang tadi, apa yang lagi Yas kembangkan untuk mendukung PJJ? Atau biar kan ini ada rumor bahwa PJJ itu sekarang sedang setengah hati nih. Nah, Mhm. bagaimana atau kiat apa yang sudah dilakukan untuk melaksanakan PJJ dengan sepenuh hati? Hmm. Memang di satu sisi kita berpikir pulsa siswa ya, di satu sisi, pembelajaran harus maksimal ya. Akhirnya saya menggunakan, LMS yang berbeda, yang sebelumnya saya menggunakan Google Classroom, karena kan, perubahan itu abadi katanya ya, Ya, tidak hanya monoton itu saja. Nah, jadi di satu sisi saya juga selaku guru harus harus berubah nih, harus belajar gitu. Nah, yang terdekat, yang terbaru saya gunakan adalah LMS Moodle. Mungkin pernah mendengar kan LMS Moodle? Nah, jadi, seperti apa bisa dijelaskan nih biar teman-teman ya, pendengar nih tahu. iya. Jadi LMS Moodle itu Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran, dibandingkan Google Classroom ya, sebenarnya mirip tapi ada beberapa kelebihan. Jadi di Moodle itu, eee, kita bisa, membuat absensi, attendance ya, kita bisa membuat absensi, kemudian kita bisa mengetahui berapa menit siswa kita akses akses di LMS itu. Kemudian juga kita bisa membuat suatu pembatasan-pembatasan. Misalnya, eee,
misalnya kita cantumkan di dalam pembelajaran dalam satu hari itu, misalnya 1 absensi, 2 materi, 3 video, 4 forum diskusi, 5 kuis. Nah, ada 5 aktivitas yang dilakukan. Jadi sebelum dia melakukan kuis, dia wajib harus membaca materi gitu. Jadi di Moodle itu kita bisa setting, dia tidak bisa mengikuti kuis karena dia harus membaca dulu, menghabiskan dulu bahan bacaan itu, baru dia bisa next ke kuis gitu. Itu enaknya. Kemudian Oke. kemudian di settingan kuis juga bisa diatur berapa menit dia mengerjakan kuis, sama seperti Google Form. Tapi di Google Form-nya kan kita perlu add-on, artinya ada perlu Ya, ada penambahan-penambahan lagi. Tapi tambahan. di sini enaknya itu kayak kita guru itu ujian guru itu ya, apa namanya Kak Eri, itu yang ujian guru yang ada di UKG. sebelah UKG. Nah, di sebelah kanannya itu dari layar, misalnya kita kasih 10 soal, di sebelah kanannya itu udah ada kotak-kotak 10 yang mana sudah dijawab, itu ada kelihatan di sana. Nah, itu kelebihannya. Oke. Nah, Dan lebih mudah membuat membuat apa materi. oke. Nah, apakah Gitu. ini Moodles ya? Ya, Apakah betul. semua sekolah bisa akses itu free? Oh iya. Kalau kalau Moodle memang free, dia open source, tidak ada berbayar. Eh, yang di Bali ini yang dikembangkan itu oleh tim TKJ MGMP TKJ Provinsi Bali dengan nama Melajah ID. Nah, di sana banyak ikut, tapi kebetulan saya tidak ikut di sana. Saya pribadi saja, artinya sekolah sendiri mengembangkan mesinnya Moodle, sama-sama menggunakan LMS Moodle. Namanya Melajah ID. Di sana kalau tidak ada salah ada 100 sekolah se-Bali yang bergabung di Melajah ID itu. Itu sekolah dari SD sampai SMK? Kalau tidak salah baru SMP sama SMA saja. SD Oh, belum. SD belum. Mungkin SD Karena memang punya. perlu, karena bahasanya karena bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak belum belum kalau SD mungkin belum terlalu gini, dia bisa apa namanya kebingungan gitu takutnya. Berarti masih dikembangkan untuk tingkat pendidikan menengah Iya, pertama hingga ke atas iya. ya. Oke. Mm-mm. Nah, nih terakhir nih Yas, Mm-mm. kan sebagai kasih kurikulum nih. Ya, pesan-pesan yang bisa diberikan ke teman-teman guru biar tetap semangat menjalankan aktivitas ini. Iya. Ya, kepada teman-teman guru, kita selaku sudah istilahnya sudah apa menempatkan posisi kita sebagai guru gitu. Jadi demi anak didik ya kita harus totalitas. Jadi tidak hanya sekedar mengajar beberapa menit saja apalagi menggunakan Google Classroom gitu, tidak hanya, tapi harus terus melayani terus pada saat proses pembelajaran. Karena tidak hanya begitu saja ngasih Google Classroom ibaratkan hanya mengumpulkan tugas saja. Jadi ngirim gini mengumpulkan tugas, tapi tidak ada sentuhan pelayanan. Jadi nah makanya perlu sesederhananya itu adalah lewat WA group. Jadi ketika ada siswa bertanya, kita harus meluangkan waktu menjawab gitu. Sehingga di sana akan terjadi ketertarikan. Nah, saya terus terang dalam proses pembelajarannya di saya itu jarang yang tidak hadir gitu. Hampir banyak yang hadir karena begitu ada peserta yang bermasalah, saya menjawabnya gitu. Dengan penjelasan lengkap lah saya. Nah, dengan begitu siswa merasa oh, gurunya ini memperhatikan saya gitu. Jadi karena apalagi dengan situasi pandemi begini, kita tidak lebih dalam artian kita lebih melayani sebagai pelayan siswa. Kalau kita tidak lebih dari itu, susah di situasi pandemi ini. Nanti gurunya cuek, siswanya juga cuek. Nah,
susah dah terjadi proses pembelajaran. Maka dari itu di situasi pandemi ini guru mau tidak mau harus lebih memberikan pelayanan, terutama komunikasinya itu yang harus dijaga dengan baik dengan siswa kita. Mungkin itu Oke, pesan saya. closingnya berarti guru itu harus melayani ya. Iya, harus melayani dengan komunikasi yang lebih lebih dibandingkan situasi normal. Wah, mendengar wejangan ini, siapa tahu besok lusa ini ya segera jadi kepala sekolah ya. Waduh, aduh, kalau kepala sekolah itu kalau kurikulum bidangnya hanya akademik, tapi kalau kepala sekolah semuanya, kehumasan, sarpras, kesiswaan, kurikulum, tentu lebih lebih Oke, pusing lagi. oke, obrolan kita ini sudah di luar. Tapi tetap doakan semoga peningkatan kapasitas dari Wakasek sekarang besok lusa jadi Iya, kepala sekolah. iya, saya Oke ya. percaya suatu saat itu ada masanya. Oke, sukses terus ya. Oke, teman-teman, itu tadi Erik obrolan. juga semoga bisa. Sip. Oke, siap. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan sederhana, obrolan singkat dengan Eka Yasdika. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe di ERV Project. Bye-bye. Makasih, Ya, Yas. terima kasih, sama-sama.